Selamat datang di Tentang Tiga, tempat di mana kisah nyata berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah usai. Malam ini, bersiaplah, karena kami akan membawa Anda masuk ke dalam cerita yang mungkin terlalu dekat dengan kenyataan. Matikan lampu, pasang headset Anda, dan biarkan kami bawa Anda ke dalam kegelapan. Di sini saya akan membawakan cerita dengan judul Terjebak Kabut Misteri, Pengalaman Horor di Puncak Arjuna yang Angker. Bayangkan, 5 sahabat, tawa dan canda mengiringi setiap langkah mereka menuju puncak Gunung Arjuna. Mereka pikir ini akan jadi petualangan biasa, penuh keindahan alam dan cerita seru. Tapi, mereka salah. Begitu kabut misterius turun, gunung itu berubah. Jejak kaki raksasa tiba-tiba muncul, lalu lenyap. Bisikan aneh merayap di telinga, dan tangisan pilu memecah kesunyian malam. Apakah itu hanya ilusi, atau ada sesuatu yang lebih kuno, lebih gelap, yang menunggu di balik pepohonan pinus? Ketika kabut tebal menyelimuti mereka, memisahkan satu sama lain, kengerian sejati dimulai. Arya dan Bima harus berjuang mati-matian melawan sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang menarik mereka dari dalam kegelapan hutan. Dan saat mereka akhirnya mencapai puncak, kengerian sesungguhnya baru terungkap. Tenda-tenda hancur, dan 3 teman mereka hilang tanpa jejak. Ini bukan sekadar pendakian, ini adalah terjebak kabut misteri. Pengalaman horor di puncak Arjuna yang angker. Sebuah kisah di mana gunung yang indah menyimpan rahasia kelam, dan takdir para pendaki ditentukan oleh bisikan gaib yang tak pernah mereka duga. Beranikah Anda mendengarkan apa yang terjadi pada mereka? Selamat mendengarkan. Mentari pagi di bulan Juni, sekitar pukul 7 lebih sedikit, sudah cukup terik menyinari wajah 5 sekawan itu. Arya, si pemimpin kelompok dengan postur tegap dan senyum karismatik, mengecek ulang tali ranselnya yang sudah penuh sesak. Di sampingnya, Bima yang paling bersemangat dan selalu membawa kamera DSLR-nya, tak henti mengabadikan momen dari setiap sudut. Bahkan sebelum pendakian benar-benar dimulai, lalu ada Chandra, si paling kalem dan bijaksana, terlihat memeriksa peta jalur pendakian dengan saksama, memastikan tidak ada yang terlewat. Sementara itu, Dinda dan Elisa, 2 gadis ceria yang tak pernah kehabisan cerita, saling bercanda ria sambil menata ulang shawl di leher mereka, memastikan gaya tetap nomor 1 meski di gunung. Ransel-ransel besar sudah bertengger kokoh di punggung masing-masing, berisi perbekalan, perlengkapan camping, dan tentu saja harapan setinggi puncak Arjuna. Udara pagi di kaki gunung terasa segar, sedikit dingin, namun menyenangkan. Kontras dengan teriknya matahari yang mulai menghangatkan. Di sekitar pos pendaftaran, suasana masih ramai oleh hiruk-pikuk pendaki lain yang juga bersiap-siap. Beberapa kelompok terlihat sedang meregangkan badan, sebagian lagi sibuk berfoto, dan ada pula yang tengah menikmati sarapan ringan terakhir sebelum jalur menanjak. Tawa dan canda berbaur dengan suara gesekan tas, siulan burung, dan sesekali deru mesin motor yang baru tiba. Aroma kopi instan bercampur bau tanah, basah, dan pinus, menciptakan perpaduan wangi khas pegunungan yang selalu mereka rindukan. Arya berseru, "Oke tim, siap untuk tantangan hari ini?" Yang disambut sorakan semangat dari teman-temannya. Mereka tak sabar untuk segera melangkah, menyusuri jalur setapak yang dipenuhi bebatuan dan akar-akar pohon, mendaki melewati pepohonan hijau, menjulang tinggi yang seolah menyambut setiap pendatang. Mereka sudah membayangkan sensasi angin dingin di ketinggian, pemandangan awan yang membentang di bawah kaki, dan kebanggaan saat bendera kecil mereka berkibar di puncak tertinggi. Perjalanan panjang ini akan menjadi cerita baru, sebuah petualangan seru yang akan mereka kenang selamanya. Tak sedikit pun terlintas di benak mereka bahwa di balik keindahan itu, Gunung Arjuna menyimpan rahasia kelam yang siap mengubah petualangan mereka menjadi mimpi buruk terburuk. Setelah berjam-jam mendaki dengan langkah yang mulai terasa berat, namun diiringi semangat yang tak pernah padam, kelima sahabat itu akhirnya tiba di pos kedua. Lokasinya cukup lapang, dikelilingi pepohonan besar yang rimbun, dan beberapa pendaki lain terlihat sedang beristirahat atau menyiapkan bekal. Mereka memutuskan untuk membuka bekal makan siang di sebuah area datar yang teduh. Berbagi cerita lucu,
dan mengolok Bima yang terus-menerus mengambil foto, bahkan saat sedang mengunyah. Namun, suasana riang itu tak bertahan lama. Secara tiba-tiba, kabut tebal mulai turun. Awalnya hanya tipis, seperti embun pagi yang naik dari tanah. Namun dalam hitungan menit, kabut itu menebal dengan cepat. Seolah-olah ada selimut putih raksasa yang dilemparkan dari langit, menelan segala sesuatu di sekitar mereka. Pohon-pohon yang tadinya terlihat jelas, kini hanya berupa siluet samar. Dan para pendaki lain yang tadinya tampak di kejauhan kini benar-benar lenyap dari pandangan. Jarak pandang menyusut drastis, tak lebih dari beberapa meter. Suhu udara pun mendadak anjlok, mengirimkan dingin yang menusuk tulang hingga ke pori-pori kulit. Suara burung yang tadinya riuh, tawa pendaki, bahkan deru angin pun seolah ditelan oleh keheningan mencekam yang menyelimuti area itu. Chandra segera berdiri, mencoba melihat sekeliling. Ini aneh, kabutnya kok secepat ini ya? Tanyanya dengan nada sedikit cemas. Dinda merapatkan jaketnya, menggosok-gosokkan lengan. Dingin banget, dan kok jadi sepi banget ya? Tiba-tiba, di tengah keheningan yang menyesakkan itu, mereka semua mendengar sesuatu. Bukan suara langkah kaki, bukan pula suara dahan patah. Itu adalah bisikan, sangat pelan, samar, seperti angin yang menyapa telinga. Namun mereka tahu pasti, tidak ada angin yang bertiup saat itu. Bisikan itu terdengar seolah mengelilingi mereka, tak jelas asalnya. Namun cukup nyata untuk membuat bulu kuduk mereka merinding serentak. Arya yang biasanya tenang, kini terlihat menegang. Elisa memeluk lengannya sendiri, matanya membelalak ketakutan. Kalian dengar itu? Bisikan itu seolah memanggil nama, namun terlalu samar untuk dikenali. Suasana yang tadinya ceria kini berganti horor. Mereka saling pandang, wajah pucat pasi. Pertanyaan besar menggantung di udara. Apakah ini hanya kabut biasa? Atau ada sesuatu yang lain yang tak kasat mata, yang baru saja datang menyambut mereka di Gunung Arjuno? Pagi berikutnya, meskipun rasa dingin masih menusuk dan kabut masih enggan beranjak sepenuhnya, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Udara terasa lebih berat, dipenuhi keheningan yang menyesakan. Jauh berbeda dari cerahnya pagi di hari pertama. Mereka melangkah dengan lebih hati-hati, mata terus awas mengamati sekitar. Sesekali, Bima menyorotkan senternya ke tanah, mencoba memastikan mereka tidak salah jalur. Saat melewati sebuah bagian jalur yang sedikit berlumpur karena embun dan sisa hujan semalam, Dinda tiba-tiba berhenti. Matanya terbelalak menatap tanah di depannya. Lihat ini, serunya pelan. Namun adanya syarat ketegangan. Yang lain segera mendekat. Di sana, di antara jejak-jejak sepatu bot mereka sendiri dan daun-daun kering yang berserakan, terukir jelas sebuah jejak kaki yang sangat besar. Ukurannya hampir 2 kali lipat ukuran sepatu orang dewasa pada umumnya. Dengan bentuk yang tidak biasa, seolah ada bagian yang lebih lebar dari telapak kaki manusia biasa. Mereka semua membeku di tempat, menatap jejak aneh itu. Ini jejak apa? Bisik Elisa. Suaranya tercekat. Arya berjongkok, mengamati lebih dekat. Jejak itu terlihat sangat baru. Tanah di sekitarnya masih tampak lembab dan segar dari tekanan yang baru saja terjadi. Yang lebih aneh lagi, jejak itu hanya mengarah ke satu arah. Seolah ada sesuatu yang berjalan dari hulu jalur menuju ke arah mereka. Namun, setelah sekitar 2 atau 3 langkah, jejak itu menghilang begitu saja. Tidak ada kelanjutan, tidak ada jejak kembali. Seolah-olah sosok pemilik jejak itu tiba-tiba terbang atau lenyap ditelan tanah. Mustahil, gumam Chandra sambil mengernyitkan dahi. Ia mencoba mencari jejak lain di sekitar area tersebut, menggeser-geser daun dan ranting kering dengan tongkatnya, namun hasilnya nihil. Tidak ada indikasi adanya hewan besar yang melintas, apalagi manusia dengan ukuran kaki seperti itu. Rasa takut yang samar sejak semalam kini menjelma menjadi kebingungan yang menyeramkan. Mereka saling berpandangan, wajah pucat dan mata penuh tanya. Pertanyaan yang tak terucapkan memenuhi benak mereka. Jejak kaki siapa itu? Dan mengapa bisa menghilang begitu saja di tengah hutan yang sunyi? Perasaan aneh, seolah ada sesuatu yang mengawasi, mulai menyelimuti mereka dengan lebih kuat, membuat setiap langkah selanjutnya terasa semakin berat dan penuh kewaspadaan. Malam mulai merayap naik, membawa serta udara dingin yang semakin menusuk. Setelah menemukan lokasi yang cukup datar dan terlindung, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda
dan beristirahat. Kelelahan mendominasi, baik fisik maupun mental. Setelah serangkaian keanehan yang mereka alami sepanjang hari, mereka mendirikan 3 tenda. Arya dan Bima di satu tenda, Chandra dan Dinda di tenda lain. Sementara Elisa tidur sendiri di tendanya. Sebuah keputusan yang ia sesali nanti malam. Obrolan mereka saat makan malam sangat minim, diselimuti oleh kecemasan yang menggantung. Setelah api unggun padam, kegelapan dan keheningan gunung terasa begitu pekat. Hanya diselingi suara jangkrik atau gesekan daun yang terbawa angin tipis. Sekitar tengah malam, ketika semua terlelap dalam tidur yang gelisah, Elisa tiba-tiba terbangun. Matanya langsung terbuka lebar di kegelapan tenda. Bukan karena kedinginan atau mimpi buruk, melainkan karena ia mendengar sesuatu. Suara tangisan, awalnya sangat samar, seperti isakan yang tertahan, namun perlahan semakin jelas. Itu adalah suara tangisan seorang wanita, sangat menyayat hati, penuh kesedihan yang mendalam. Jantung Elisa berdebar kencang, memukul-mukul dadanya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Tapi suara itu terlalu nyata, terlalu pilu. Dengan tangan gemetar, Elisa meraba-raba mencari senter kecilnya, lalu menyalakannya. Cahaya senter menari di dalam tenda, menambah ketegangan. Ia memanggil teman-temannya dengan suara berbisik. Arya, Bima, kalian dengar itu? Tidak lama kemudian, terdengar suara gesekan dari tenda sebelah, dan kepala Arya menyembul dari resleting tendanya. Wajahnya tampak mengantuk dan bingung. Namun, begitu ia mendengar suara tangisan itu, matanya langsung terbelalak. Bima, Chandra dan Dinda juga terbangun. Satu persatu keluar dari tenda mereka. Wajah mereka menggambarkan ketegangan yang sama. Mereka berlima kini duduk berjejer di depan tenda. Dalam kegelapan yang hanya diterangi senter Arya yang redup, suara tangisan itu terdengar semakin dekat, seolah-olah sumbernya sedang bergerak mengelilingi perkemahan mereka. Itu bukan tangisan anak kecil, melainkan tangisan dewasa, penuh dengan rasa putus asa. Kadang terdengar di sisi kanan, lalu bergeser ke kiri, seolah menguji keberanian mereka. Mereka semua terdiam, membeku. Tidak ada yang berani berbicara, hanya saling pandang dengan mata penuh ketakutan. Bulu kuduk mereka berdiri tegak, merasakan aura dingin yang bukan berasal dari suhu udara. Mereka mencoba mencari sumber suara itu, mengarahkan senter ke semak-semak dan pepohonan di sekitar. Namun, hanya kegelapan yang terlihat. Tiba-tiba, sama seperti jejak kaki kemarin, suara itu menghilang begitu saja. Sepi kembali melingkupi mereka, meninggalkan mereka dalam keheningan yang lebih mencekam dari sebelumnya. Rasa takut kini mencengkeram hati mereka semakin kuat, dan tidak ada lagi yang bisa tidur nyenyak malam itu. Mereka tahu pasti, mereka tidak sendirian di gunung ini. Keesokan paginya, suasana perkemahan terasa lebih berat dari biasanya. Mata-mata mereka terlihat bengkak karena kurang tidur, dan ketakutan yang mencekam semalam masih terasa kuat, membuat napas terasa sesak. Meskipun demikian, mereka memutuskan untuk melanjutkan pendakian. Pilihan untuk turun saat itu terasa seperti sebuah kekalahan yang terlalu besar, apalagi setelah semua keanehan yang telah mereka hadapi. Mereka berharap dengan bergerak maju, mereka bisa meninggalkan kengerian malam di belakang. Mereka mulai melangkah lagi, menaiki jalur yang semakin menanjak. Pepohonan yang tadinya tampak bersahabat, kini terasa mengintimidasi, seolah setiap dahan menyimpan mata yang mengawasi. Udara dingin terasa menusuk, dan kabut tipis masih sesekali menyapu, menambah kesan misterius pada hutan pinus yang lebat. Mereka berjalan dalam keheningan, masing-masing sibuk dengan pikiran dan ketakutan mereka sendiri. Bima masih sesekali memegang kameranya, namun tak ada lagi semangat untuk mengabadikan pemandangan. Saat melewati sebuah hutan pinus yang sangat lebat, di mana sinar matahari hanya bisa menembus tipis-tipis di antara celah dahan, Dinda tiba-tiba menghentikan langkahnya. Matanya membelalak, fokus pada satu titik di antara kerumunan batang pinus yang menjulang tinggi. Ia menunjuk dengan tangan gemetar. Suaranya tercekat. Itu di sana, bisiknya. Namun suaranya terlalu pelan. Yang lain segera menoleh ke arah yang ditunjuk. Dinda, di balik salah satu pohon pinus besar yang batangnya gelap dan terlihat sangat tua. Dinda yakin melihat sosok tinggi besar berwarna hitam pekat. Sosok itu tampak samar, seperti bayangan yang lebih gelap dari bayangan pohon itu sendiri. Namun, ia bisa merasakan kehadirannya. Bentuknya menyerupai manusia, namun ukurannya jauh lebih besar
dan posturnya sedikit membungkuk. Sosok itu seolah sedang mengamati mereka dari balik perlindungan pohon. Jantung Dinda berdebar keras, memompa adrenalin ke seluruh tubuhnya. "Apa?" tanya Arya, tidak melihat apa-apa selain gelapnya batang pohon. Dinda mencoba memastikan. Ia memicingkan mata, berusaha melihat lebih jelas. Namun, hanya dalam hitungan detik, sosok itu menghilang. Seolah-olah sosok itu hanyalah bayangan yang menguap. Dinda gemetar. Wajahnya pucat pasi, dan napasnya terengah-engah. "Ada sesuatu di sana," ucapnya. Suaranya bergetar hebat, tinggi, besar, hitam. Arya dan Chandra segera mendekat ke pohon yang ditunjuk Dinda, mencoba mencari jejak atau tanda-tanda lain. Namun, tidak ada apa-apa. Hanya ada tanah dan daun kering. Bima mencoba menenangkan Dinda, tapi ia sendiri tidak yakin. Mereka tahu Dinda bukanlah tipe orang yang suka berhalusinasi. Namun apa yang ia ceritakan terlalu sulit dipercaya. Mungkin cuma ilusi optik karena cahaya yang redup. "Den," kata Chandra, mencoba rasional, tapi raut wajahnya sendiri menunjukkan keraguan. Perdebatan kecil sempat terjadi antara percaya atau menganggap Dinda terlalu ketakutan. Namun, rasa waspada mereka semakin meningkat. Setiap langkah kini terasa seperti memasuki wilayah asing, di mana mereka tahu pasti ada sesuatu yang mengintai di balik tirai pepohonan. Langkah demi langkah, mereka terus melaju, mengabaikan kecemasan yang menggantung di udara. Udara terasa semakin dingin, dan sekitar pertengahan sore, tepat ketika mereka melewati punggungan yang cukup terbuka, kabut kembali turun. Kali ini, kabutnya jauh lebih pekat, lebih ganas dari sebelumnya. Ia datang dengan cepat, seperti tembok putih yang bergerak, melahap pandangan hanya dalam hitungan detik. Visibilitas merosot drastis, hingga kurang dari 1 meter. Mereka nyaris tidak bisa melihat tangan mereka sendiri di depan wajah. Dalam kekalutan itu, yang terburuk terjadi. Mereka kehilangan jejak jalur pendakian. Arya, yang biasanya selalu hafal jalur, kini kebingungan. Peta yang dipegang Chandra pun tak berguna, karena semuanya tertutup putih tebal. Rasa panik mulai menjalar. Mereka mencoba tetap dekat satu sama lain, berpegangan pada tali ransel. Namun dalam kekacauan dan tebalnya kabut, mereka terpisah. Dinda dan Elisa yang berjalan di belakang tiba-tiba tak lagi merasakan pegangan pada ransel Chandra. Suara panggilan mereka hanya ditelan oleh keheningan kabut yang memekakkan. Arya dan Bima yang masih berdekatan mulai berteriak-teriak memanggil nama teman-teman mereka. Suara mereka memecah keheningan. Namun hanya Gema yang menakutkan yang kembali sebagai jawaban. Rasa panik kini melanda sepenuhnya. Mereka berdua mencoba bergerak maju, meraba-raba di antara pepohonan yang kini terasa seperti bayangan hantu. Setiap langkah terasa tidak pasti. Di tengah tanah yang licin dan akar-akar pohon yang menjebak, tiba-tiba saat Arya sedang berjalan hati-hati, berusaha merasakan pijakan di depannya, ia merasakan sesuatu, seperti ada tangan dingin yang menarik pergelangan kakinya dari bawah. Tarikan itu sangat kuat, membuatnya terjatuh, telentang dengan keras. Ranselnya bergeser, dan ia terbatuk-batuk merasakan sakit di punggung. "Wah!" teriaknya. Bima segera berbalik, panik. "Ada apa?" tanyanya. Mencoba melihat dalam kabut, Arya segera menendang-nendang kakinya, berusaha melepaskan diri. Ketika ia berhasil terduduk dan menyorotkan senternya ke tanah, tempat ia merasa ditarik, tidak ada siapapun. Hanya ada tanah basah dan beberapa daun. Tidak ada lubang, tidak ada tangan, tidak ada apapun yang bisa menjelaskan tarikan itu. Jantung Arya berdegup kencang. Napasnya tersengal-sengal. Ia bisa merasakan keringat dingin membasahi pelipisnya, bercampur dengan dinginnya kabut. Mereka berdua saling pandang. Mata mereka memancarkan ketakutan yang mendalam. Mereka tahu, ini bukan sekadar tersesat. Ada sesuatu di dalam kabut ini. Sesuatu yang tak terlihat, yang kini secara aktif berusaha menjebak mereka. Mimpi buruk itu baru saja dimulai. Dengan napas tersengal dan sisa tenaga yang terkuras, Arya dan Bima akhirnya berhasil mencapai puncak Gunung Arjuna. Kaki mereka terasa seperti timah, setiap otot berteriak kesakitan. Namun adrenalin dan ketakutanlah yang mendorong mereka. Mereka berharap menemukan Chandra, Dinda, dan Elisa di sana. Mungkin sudah menunggu dengan api unggun yang hangat. Namun, pemandangan yang menyambut mereka jauh dari harapan.
Puncak gunung diselimuti kabut gelap yang berputar-putar, lebih pekat dan hitam daripada kabut-kabut sebelumnya. Tidak ada langit biru, tidak ada awan putih di bawah kaki, hanya pusaran kelabu yang seolah menelan cahaya. Angin dingin bertiup kencang, bukan angin biasa, melainkan angin yang membawa serta suara-suara. Bisikan yang kini terdengar semakin jelas dan menakutkan. Bisikan-bisikan itu terasa seperti bisikan-bisikan tak berwujud yang berdesir di telinga mereka, seolah datang dari segala arah, memanggil-manggil nama yang tak dikenal, penuh dengan nada kesedihan dan ancaman. Bima yang melihat sekeliling dengan mata awas, tiba-tiba menunjuk ke arah tumpukan batu yang tadinya mereka kira adalah tempat aman. Di sana, mereka melihat 3 tenda yang mereka gunakan sebelumnya: tenda Chandra, Dinda, dan Elise sudah compang-camping, robek di sana-sini seperti diterjang badai dahsyat. Pasak-pasak tenda tercabut, tiangnya patah, dan kainnya terkoyak-koyak, berserakan seperti sesisa kain perca. Tidak ada jejak Chandra, Dinda, maupun Elisa. Tidak ada ransel mereka, tidak ada sepatu, tidak ada apapun selain sisa-sisa tenda yang hancur. Tenggorokan Arya tercekat, dan Bima jatuh terduduk lemas. Matanya kosong menatap kekacauan di depan mereka. Mereka berteriak memanggil nama teman-teman mereka berulang kali. Suara mereka bergetar dan putus asa. Namun hanya bisikan-bisikan jahat dari kabut yang kembali menjawab. Rasa sakit karena kehilangan bercampur dengan kengerian yang tak terlukiskan. Mereka bisa merasakan kehadiran yang kuat di dalam kabut gelap itu. Sesuatu yang jahat, yang dingin, dan yang telah merenggut teman-teman mereka. Perasaan seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari dalam pusaran kabut itu begitu pekat, membuat bulu kuduk mereka merinding hebat. Angin dingin itu kini terasa seperti napas raksasa yang tidak terlihat, membawa hawa kematian. Arya meraih tangan Bima. Wajahnya pucat pasi, namun matanya menunjukkan tekad. "Kita harus turun," bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Dengan sisa keberanian terakhir dan hati yang hancur, mereka memutuskan untuk segera berbalik dan turun, meninggalkan puncak terkutuk gunung. Arjuna yang telah merenggut jiwa sehebat-sehebat mereka. Mereka tahu gunung itu telah menunjukkan wajah aslinya, dan mereka adalah 2 dari sedikit yang selamat untuk menceritakan kisah horor ini. Sebuah kisah tentang bagaimana puncak yang indah bisa menjelma menjadi neraka, dan bagaimana kabut misterius itu selamanya akan menghantui setiap ingatan mereka. Mereka berlari menuruni gunung tanpa menoleh ke belakang, membawa beban trauma dan misteri yang tak terpecahkan.